berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau wujud nyatakan dalam berbagai cara. Saudara bisa melayani di gereja. Saudara bisa melayani sebagai song leader. Saudara bisa melayani di bidang musik. Apa saja saudara bisa layani untuk memuliakan. Harus terus menerus bertahan dan mengalami sebuah kebangkitan rohani. Kebangkitan rohani menjadi sebuah modal bagi kita bahwa kita tidak akan pernah menyerah pada keadaan apapun. Kita tidak akan pernah menyerah kepada situasi dan kondisi apapun. Tetapi sebagai orang percaya kita selalu punya moto bahwa dalam kelemahan kita justru itulah kuasa Allah menjadi sempurna. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau berbicara soal Allah yang Esa atau Allah itu Esa. Mari terlebih dahulu kita baca dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, yang telah menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ayat yang ke-7, untuk kesaksian itulah aku, Rasul Paulus, telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat yang dimuliakan. Sebagai latar belakang dari teks yang baru saja kita baca, bila kita melihat kepada ayat yang kelima, Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi mengenai Allah yang dipahami dan dipercaya oleh nenek moyang bangsa Israel, dan khususnya orang Yahudi dan penganut Yudaisme, bahwa Allah itu Esa. Sebab Paulus juga adalah orang Yahudi, beliau adalah orang Yahudi asli, kemudian datang dari kelompok Sanhedrin, didikan Gamaliel, dan juga lulusan dari perguruan tinggi Tiranus. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-6, Paulus sementara menyampaikan berita ini, dia berada di tempat bangsa non-Yahudi atau non-Israel dalam tugas pemberitaan Injil. Sebab di bangsa non-Yahudi, Paulus berbicara mengenai sebuah berita, yaitu Yesus Kristus sebagai manusia yang Esa, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia dalam tugasnya sebagai penebus dosa umat manusia. Dan ayat yang ke-7 bagian yang ketiga, Paulus ingin menegaskan mengenai kerasulannya sebagai Rasul Yesus Kristus yang telah ditetapkan untuk memberitakan Injil secara benar dan tidak ada dusta tentang Yesus Kristus sebagai Allah yang Esa, satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat semua umat manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita masuk pada bagian terpenting tentang Allah itu Esa. Konteks perjanjian baru selalu menyebut bahwa Allah itu adalah disebut Theos, dan kadang dimaknai oleh beberapa kelompok atau beberapa aliran dalam bentuk jamak, baik itu mulai dari zaman perjanjian baru dimulai atau juga dalam zaman pelayanan rasul-rasul,
tetapi juga berkembang sampai masa kini. Namun saudara, Theos dipercaya oleh orang Yahudi dan iman Kristiani yang menganut faham oneness of God sebagai pencipta dan maha segalanya, yaitu Allah yang esa. Jadi artinya Paulus ingin untuk menyampaikan dari aspek pemahaman sebagai orang yang dari latar belakang Yahudi. Kemudian ia menyampaikan di lingkungan atau kepada orang-orang non-Yahudi bahwa Allah itu adalah Allah yang esa. Kendatipun demikian, pasti ada banyak perdebatan-perdebatan dan pemahaman-pemahaman yang secara numerik dan secara marginal itu dipercaya atau difahami sebagai Allah terdiri dari beberapa uknum, ya. Tetapi Paulus ingin menekankan di sini adalah Allah itu esa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seperti apakah etimologi daripada kata esa? Karena ini dicari tahu begitu rupa dari mana sehingga para penulis Alkitab, baik itu penulis Lembaga Alkitab Indonesia, itu mencantumkan kata esa. Untuk di negara kita sendiri, dalam perumusan Pancasila, itu sila pertama digunakan kata ketuhanan yang Maha Esa. Kalau begitu, kata esa ini berasal dari kata apa? Kata esa berasal dari bahasa Sanskerta dalam Sanskrit Loan Words in Indonesia tahun 1997, karya J.G. de Carpish. Dia berkata esa bermakna satu-satunya, one atau only. Dan ini mengacu kepada English Dictionary yang dikutip juga oleh De Kasparis. Esa juga mengacu kepada Tuhan. Sementara Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Profesor Dr. Purwardaminta memaknai sebagai bentuk tunggal. Jadi sekali lagi saudaraku, kata esa di sini adalah berasal dari bahasa Sanskerta atau Sanskrit. Dan kira-kira dari apa yang disampaikan di sini bahwa esa itu adalah one atau only, hanya, ya, satu-satunya, ya. Dan esa tidak dapat bentuk jamak karena dalam konteksnya menyangkut Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kata esa lebih membutuhkan pendekatan konseptual dibandingkan pendekatan numerik. Suatu misal seperti ini saudaraku yang kekasih. Ketika seseorang menyatakan bahwa Tuhan itu satu, bagaimana kira-kira ia menjelaskan dan mendefinisikan satu tersebut? Ya, apakah satu itu adalah dua dari minus satu, atau nol minus satu, atau juga mungkin 4 minus 1 minus 3 maksud saya, dan seterusnya. Itu sebabnya hanya bisa dimengerti dalam pendekatan konseptual, tidak bisa dimengerti dalam pendekatan numerik, saudaraku. Jadi akan lebih mudah bagi setiap kita sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan Allah itu adalah esa, karena konsep esa itu tidak dapat dirumuskan dengan angka atau bilangan, karena sifatnya utuh dan sempurna. Amin saudaraku. Esa itu tidak bisa dirumuskan dengan apapun, ya, karena dia dalam bentuk konsep ilahi, pribadi Allah yang esa. Terpujilah nama Tuhan. Esa pula dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Langkah kedua, kita mau berbicara dalam teks 1 Timotius pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-7 ini disebutkan bahwa esa pula
Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Di dalam ayatnya yang kelima bagian B disebutkan di sini bahwa Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi kata Esa pula di sini adalah bentuk kedua, ya. Tetapi bentuk kedua ini datang dari satu pribadi yang tidak bisa dinumerik, dari Allah yang Esa. Itu sebabnya untuk menjadi pengantara antara Allah dan manusia itu hanya butuh satu pribadi. Dan konsep daripada ini adalah bagaimana Allah yang tadinya adalah Allah yang Esa telah mengambil rupa sebagai manusia. Dan dalam kemanusiaannya yang disebut dengan manusia Yesus Kristus, itulah ia hadir di dalam dunia ini, saudaraku. Jadi hanya ada satu pengantara, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, dan tidak ada lagi pengantara yang lain. Kalau mungkin di beberapa kalangan mengatakan bahwa manusia Yesus Kristus merupakan oknum kedua dari Tritunggal Allah. Dan nanti lagi ada oknum ketiga dari Tritunggal Allah, yaitu Roh Kudus. Tetapi Donald Guthrie atau dari Thunders, dia berkata begini, bahwa tidak ada ikatan yang dimungkinkan antara Allah dan manusia terpisah dari Kristus Yesus, dan juga merupakan suatu yang didasari bagi pemikiran Paulus. Jadi bagi pemikiran Rasul Paulus, pada saat memahami Allah yang Esa dan Esa pula dia Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, itu merupakan bagian yang tidak mungkin terpisahkan. Ya, itu diikat begitu rupa, satu kesatuan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mengapa Paulus mengatakan demikian bahwa manusia Yesus Kristus? Karena pada waktu Allah yang Esa, kemudian dia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang menjadi pengantara untuk menghubungkan antara Allah dan manusia. Ini berarti Paulus menjelaskan bahwa hanya manusia Yesus Kristus satu-satunya yang dapat menjadi penghubung atau pendamai bagi umat manusia dengan Allah. Ada sebuah pertanyaan, mengapa Paulus mengatakan bahwa Kristus Yesus itu adalah manusia, disebut manusia Yesus Kristus? Ini tentu tidak berarti bahwa Yesus Kristus itu hanya manusia biasa seperti kita dan sama sekali bukan Allah. Mari coba kita bandingkan beberapa ayat. Di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti manusia Yesus Kristus yang pada mulanya juga adalah Allah. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi manusia Yesus Kristus yang dimaksudkan Paulus itu, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, itu disebut Tuhan dan Allah. Haleluya. Jadi dia bukan manusia seperti manusia biasa ini, tetapi dia memiliki keilahian. Amin. Dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-5 disebutkan, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Mesias datang dalam keadaan sebagai manusia. Padahal Mesias itu artinya Allah yang mengurapi. Ya, Mesias juga sebagai pelepas. Ya, jadi saudaraku, dalam diturunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Amin, saudara. Dia datang sebagai manusia, tetapi dia ada di atas segala sesuatu. Karena apa?
Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi manusia Yesus Kristus yang dimaksudkan di sini, dia juga adalah Allah yang dipuji sampai selama-lamanya. Dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, yang di sini pakai yang huruf besar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dialah adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kita tidak bisa memahami Yesus Kristus sebagai manusia itu, atau manusia Yesus Kristus itu sekedar sebagai manusia yang lemah, saudara. Tetapi dia juga adalah Allah. Saudaraku yang kekasih, kalau begitu apakah yang dilakukan sebagai tugas manusia Yesus Kristus dalam jabatannya sebagai pengantara antara Allah dan manusia? Seorang yang bernama Barnes, dia memberikan sebuah catatan. Manusia Kristus Yesus, Yesus sungguh-sungguh dan secara benar adalah manusia, mempunyai tubuh dan jiwa yang sempurna, dan sering disebut manusia dalam perjanjian baru. Nah, saudaraku, penggunaan kata manusia di sini mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sekalipun ia adalah ilahi, tetapi adalah juga memiliki hakikat kemanusiaannya lah. Kita harus menganggapnya menunaikan tugas jabatannya bagi kita semua. Jadi ada sebuah tugas yang dilakukan oleh manusia Yesus Kristus ini. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengapa sehingga kata manusia ditekankan di sini? Manusia yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi penekanan kata manusia ditekankan di sini. Menurut Pulpit Commentary, dia berkata, hakikat manusianya tentu saja ditekankan karena pekerjaan, penderitaan, dan kematiannya di sini diberikan kepadanya. Jadi saudaraku, hakikat dari kemanusiaannya dan tujuan daripada tugasnya sebagai pengantara antara Allah dan manusia adalah dalam suatu pekerjaan, penderitaan, dan kematiannya di sini untuk menebus umat manusia dari dosa mereka. Menurut Donald, karena seorang pengantara harus bersifat wakil, maka kemanusiaan dari Kristus, manusia Kristus itu juga harus ditonjolkan. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat pada ayat yang ke-6. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, ini memiliki pengertian bahwa dia menyerahkan dirinya itu untuk menebus. Menurut Donald, dia berkata bahwa penyebutan dari suatu tebusan ini menggunakan kata anti-lutron. Anti-lutron menggemakan sebuah kata bahwa Yesus anak manusia datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk banyak orang. Di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 45, sebab anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi di sini ada sebuah penambahan kata di depan, yaitu kata anti sebagai kata ganti dari merupakan suatu yang penting, mengingat bahwa kata depan daripada huper demi kepentingan diri yang digunakan setelah Kristus dimengerti sebagai harga pengganti. Ya, jadi Kristus Yesus itu sebagai tebusan dimengerti sebagai harga pengganti demi kepentingan dari yang menggantikan tempat dari semua orang berdasarkan mana kebebasan bisa dianugerahkan. Jadi Yesus Kristus datang untuk mati sebagai pengganti
manusia yang harus mati di dalam dosanya. Setuju dengan saya? Katakan amin. Oleh sebab itu Yesus Kristus datang menyerahkan dirinya. 2000 tahun lalu kita semua mengetahui bahwa Yesus telah mati buat kita. Dia tersalib buat kita. Dan dia menderita buat saudara dan saya, tentu dengan tujuan untuk menebus kita. Ada seorang yang juga memberikan tambahan pandangan bahwa awalan anti menekankan gagasan tentang penggantian. Jadi anti menunjukkan penggantian, dan terjemahan yang umum adalah sebagai ganti dari. Jadi anti di sini adalah sebagai ganti dari. Karena itu pada dasarnya tebusan itu mempunyai sifat menggantikan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati menggantikan dosa-dosa kita. Saudara, Tuhan telah mati dan menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi kita semua. Berarti tebusan ini telah dibayarkan seperti tebusan untuk seorang tawanan, saudaraku. Jadi kata yang dimaksudkan di sini adalah supaya satu penebusan nyawa yang berharga, yang mulia, yang berkualitas tinggi bagi setiap nyawa yang berdosa. Dengan demikian kita diselamatkan dan ditebuskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus melalui pribadinya sebagai pengantara atas kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa sehingga disebut tebusan bagi semua manusia? Saudara, tebusan bagi semua manusia karena Allah adalah Allah Bapa dari semua orang. Amin. Karena Allah menciptakan dan mengasihi semua orang. Dan yang kedua, karena hanya Dia satu-satunya Allah. Dengan demikian Ia memberikan dirinya sendiri sebagai suatu tebusan untuk semua orang, yaitu semua orang yang dibuat, semua orang yang diciptakan oleh Allah. Karena untuk itulah setiap jiwa, setiap manusia sangat berharga di hadapan Tuhan, dengan pemikiran bahwa hanya ada satu Allah saja. Amin. Yang kedua, hanya ada satu Allah yang mencipta semuanya. Tidak ada dua pencipta, hanya ada satu. Dan yang ketiga, Ia menghendaki semua orang diselamatkan hanya melalui satu pribadi saja, yaitu Yesus Kristus. Karena Dialah jalan kebenaran dan hidup itu. Amin, saudara. Dalam Kisah 4 ayat 12, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya mereka diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Dan Ia menyediakan bagi kita jalan menuju kerajaan sorga. Pada bagian yang terakhir, saudaraku yang kekasih, di dalam ayat yang ke-7 itu pada waktu ditentukan. Nah, ini menyangkut masalah kesaksian daripada Rasul Paulus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kelihatannya Rasul Paulus memiliki maksud untuk memberitakan Yesus Kristus sebagai kesaksian penginjilan dia. Dan Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa ia sungguh-sungguh menjadi seorang yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Dan Paulus begitu rupa mencoba menjelaskan secara mendetail, baik itu pemahaman bangsa-bangsa Yahudi tentang Allah yang esa, dan juga bagi bangsa-bangsa lain yang mungkin sebelumnya mereka penganut
politisme saudaraku, penyembah berhala, menyembah kepada dewa-dewa, menyembah kepada Baal-Baal, menyembah kepada patung-patung, menyembah kepada banyak hal. Kali ini Paulus ingin memberitahukan bahwa hanya ada satu perantara yang esa, dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Suatu ketika Paulus dia berada di suatu tempat dan dia berkata bahwa dia bertanya, apakah saudara-saudara mengenal yang saudara sembah? Mereka tidak mengenal siapa yang disembah. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa yang kalian sembah, yang saudara sembah, Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia, yang telah lahir, yang telah mati tersalib, dan Dia dikuburkan, Dia bangkit, dan Dia naik ke sorga, dan Dia akan datang kembali. Dialah satu-satunya Allah yang saudara sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka banyak orang menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada makna yang paling penting sebagai penutup dari ayat 7. Pasal 2 ayat 5 sampai 7 ini. Paulus ingin memberitahukan bahwa kesaksian tentang dirinya, bahwa dia adalah rasul yang ditetapkan, yang dipilih oleh Tuhan. Sebab itu penekanannya, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Paulus mengatakan kebenaran dalam Kristus, kebenaran tentang Yesus Kristus, dan kebenaran bahwa dia adalah Rasul Yesus Kristus yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus, diutus untuk memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa lain demi keselamatan umat manusia. Yang kedua, Paulus sebagai pengajar untuk orang-orang bukan Yahudi. Paulus ingin menyatakan bahwa dirinya mempunyai panggilan khusus, yaitu untuk melayani orang-orang non-Yahudi, saudara. Paulus orang Yahudi, Paulus orang Ibrani, Paulus orang Israel asli. Tetapi walaupun dia seorang Yahudi, Tuhan pilih dia untuk bangsa-bangsa lain. Dan saya percaya apa yang dilakukan Paulus adalah benar-benar ia menyatakan bahwa dia memiliki panggilan yang khusus. Yang ketiga, sebagai bagian terakhir dari apa yang diucapkan oleh Paulus sebagai kesaksiannya, yaitu kata dalam iman dan kebenaran. Menurut Adam Clark, dia berkata bahwa sebagai kata ganti dari pistei maksud saya, yaitu dalam iman dan dalam kebenaran, dengan setia dan sungguh-sungguh memberitakan sebuah kebenaran tentang Injil yang benar, kebenaran tentang Kristus Yesus, kebenaran tentang Allah yang esa, kebenaran tentang firman yang hidup, kebenaran tentang kerajaan Allah. Kebenaran itu harus disampaikan untuk seluruh bangsa-bangsa, dan kebenaran tersebut itu adalah sungguh-sungguh benar, karena kebenaran itu bersumber dari Yesus Kristus adalah yang benar itu. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.